Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini, aku akan membahas tentang metode statistika. Sebelumnya, nama saya Anissa Apriani Kurniawan dengan NIM 1216000028. Di sini saya akan menjelaskan pertama, uji statistika berdasarkan jumlah variabel. Tidak terdapat variabel dependen atau independen. 1. Univariat, 1 variabel, 2. Bivariat, 2 variabel, 3. Multivariat atau interdependensi, lebih dari 2 variabel. Nah, ini terdapat variabel dependen, independen, univariat, var dependen ada 1, multivariat, analisis dependensi, var dependen lebih dari 1. Di sini saya akan menjelaskan statistik univariat. Nah, statistik univariat ini terdiri dari analisis deskriptif atau mean, median, modus, varians, standar deviasi, proporsi, persentage, min, max. Yang kedua, chi kuadrat atau analisis proporsi. Ketiga, uji T atau online sample t-test dibandingkan dengan rata-rata populasi data kurang dari 30 dan varians populasi tidak diketahui. Yang keempat, uji Z, one sample Z-test membandingkan dengan rata-rata populasi data lebih dari 30. Nah, yang kedua ini ada statistik bivariat. Statistik bivariat ini terdiri dari analisis deskriptif atau tabulasi silang. Yang kedua, analisis komparatif, misalnya independent sample t-test, dependent sample t-test. Analisis yang ketiga, analisis hubungan antara dua variabel. Nah, selanjutnya ada statistik multivariat. Dibagi menjadi analisis dependensi dan analisis interdependensi. Analisis dependensi ini menjelaskan dan memprediksi lebih dari satu variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan. Metode statistik, analisis diskriminan, analisis regresi linear multivariat, MANOVA atau multivariate analysis of variance. Analisis interdependensi ini untuk mengetahui struktur kelompok objek dimensi variabel. Metode statistiknya analisis faktor dan analisis cluster. Ada pembagian uji statistika secara kegunaan. Kegiatan pada statistika inferensial baik parametrik maupun non-parametrik melibatkan studi tentang variabel. Pertama, komparatif, membandingkan variabel-variabel. Yang kedua, korelasional, melihat derajat hubungan antar variabel. Yang ketiga, pengaruh atau kausalitas, melihat hubungan fungsional antara variabel. Selanjutnya, two summary relate bisa diperoleh dengan 3 cara. Satu kelompok diamati dalam 2 waktu yang berbeda, dikenal dengan istilah before-after experiment. 2, dengan memasangkan 2 individu yang berasal dari satu populasi. Yang ketiga, dengan memasangkan 2 individu yang berasal dari 2 populasi yang karakteristiknya mirip. Selanjutnya, uji-uji statistik dalam studi komparatif. Uji-uji statistik yang terlibat dalam studi komparatif itu pertama skala ukur, kedua jumlah variabel yang terlibat, ketiga asal populasi. Ini dia tabel uji statistik komparatif. Skala ukur nominal, ordinal, interval. Jumlah variabel bisa kita lihat seksama. Selanjutnya kita ke studi korelasional. Setelah diketahui 2 sampel berbeda atau tidak, lebih jauh ingin diketahui apakah yang menyebabkan perbedaan itu. Perbedaan bisa saja akibat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang diteliti. Untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam populasinya, dilakukan studi korelasional. Uji statistik dalam studi korelasional itu uji statistik pada studi korelasi diklasifikasikan berdasarkan skala ukur masing-masing variabel yang terlibat. Tidak ditentukan mana yang menjadi variabel pertama maupun variabel kedua. Nah, selanjutnya di sini ada tabel uji statistik korelasional. Di sini ada nominal, ordinal, interval. Ini kita bisa melihat sesama. Di sini nominal persen, lambda, Kramers P, theta, cori.
Nah, ini dia. Kita lanjut. Apa sih arti koefisien korelasi? Derajat hubungan dua variabel dinyatakan dalam satu bilangan yang disebut koefisien korelasi. Besarnya antara min 1 sampai 1. Tanda plus atau min menyatakan arah hubungan, sedangkan besarnya koefisien korelasi menyatakan kualitas hubungan. Koefisien 1 itu artinya terdapat hubungan yang sempurna. Koefisien 0 itu artinya tidak terdapat hubungan. Arti koefisien korelasi, jadi ini tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan yang lemah. Jadi 0,00 sampai 0,25 itu tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan yang lemah. 0,26 sampai 0,50 itu terdapat hubungan yang cukup lemah. 0,51 sampai 0,75 terdapat hubungan yang cukup kuat. 0,76 sampai 1,1 hubungan yang kuat atau menuju sempurna. Ini sumbernya Campion Basic Statistics for Social Results halaman 302. Arti koefisien korelasi. Nah, di sini ditunjukkan korelasi sangat lemah seperti apa, korelasi lemah, korelasi kuat, korelasi sangat kuat, korelasi kuat sekali, korelasi sempurna. Studi pengaruh digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel berhubungan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis regresi. Ada dua jenis regresi ya guys. Yang pertama, regresi linear, simple linear regression, dan multiple linear regression. Yang kedua, regresi tak linear. Nah, yang terakhir ini variabel berdasarkan fungsi. Dalam analisis regresi terdapat dua variabel. Variabel bebas, independent variable, disebut juga variabel prediktor. Yang kedua, variabel terikat, dependent variable, disebut juga variabel respon. Variabel tak bebas mengikuti bagaimana perilaku variabel bebas. Nah, sekian pembahasan tentang metode statistika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.